Halo teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita terus diberkati oleh Tuhan dalam setiap pekerjaan, pelayanan, apapun yang kita kerjakan, teman-teman kerjakan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Ya teman-teman, dalam video kali ini kita akan kembali menyaksikan kesaksian yang luar biasa dari seorang murtadin yang masih sangat muda, berasal dari Aceh. Teman-teman, dalam kesaksian ini ketika ia mengambil satu keputusan untuk percaya kepada Kristus, bukan hal yang gampang, bukan sesuatu yang mudah, membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Karena kita tahu Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang sangat kuat dengan agama Islam, bahkan dijuluki sebagai Serambi Mekah. Tetapi kemudian satu pemuda ini memutuskan untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan bagaimana kesaksian selengkap dari seorang pemuda ini? Ya, mari kita sama-sama saksikan cuplikan video berikut ini. Saya berharap teman-teman bisa saksikan sampai selesai, sehingga teman-teman juga boleh diberkati, mendapatkan poin dari setiap kesaksian yang disampaikan. Dan tentunya kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita terus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan iman kita juga semakin teguh di dalam Kristus. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Tidak mengerti, Pak. Saya keluar dari agama Islam. Nah, Nabi saya bukan Nabi Muhammad. Allah saya bukan Allah. Saya bersumpah, Bapak. Di atas sana ini saya berdiri. Saya tidak ada politik. Saya tidak tahu lahan ini, tidak tahu lahan itu. Saya kepingin merdeka Aceh. Saya kepingin bintang bulan berkibar. Seperti kami anak-anak darah suada ini berkibar berhambur darah orang tua kami, Bapak. Itulah yang kami dapatkan, yang kami minta. Ini tidak ada selebih dari itu. Anak ini anak Bapak. Bapak lepas dulu, nanti kami berjalan di kaki sendiri. Nanti kira-kira Bapak lihat nanti anak Bapak ini atau mana atau anak Bapak lepas, kami akan pulang lagi nanti ke rumah. Kami tahu rumah Bapak Prabowo, tolong ya Pak. Lepaskan Bapak kalau sayang sama ini anak cucu kami, Bapak tolong lepaskan Pak Aceh. Ini rumah Pak. Kalau kami nanti susah Pak, kami tahu rumah pulang. Itu saja. Assalamualaikum. Aceh salah satu provinsi Islam terkuat di Indonesia. Aceh salah satu provinsi yang mendapat julukan sebagai Serambi Mekah. Tetapi kita sama-sama tahu bahwasanya kalau Aceh sering mendapat musibah. Terkadang saya sebagai warga Aceh berpikir dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan sehingga musibah datang silih berganti menghantam kita punya provinsi. Mungkin dengan perubahan zaman, manusia-manusia sering melakukan kesalahan-kesalahan. Itulah namanya manusia. Tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin mengeluarkan pikiran-pikiran saya kepada masyarakat Aceh. Semoga kedepannya kita sama-sama membenahi diri dan sama-sama kembali ke jalan yang betul-betul yang sudah digaris sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah dosa semua orang juga berbuat dosa. Tetapi kita harus ingat bahwasanya hidup ini hanya sementara. Sampai saat ini saya punya keluarga, belum juga ada kabar. Saya tertawa hanya untuk menutupi sebuah luka. Shalom, bagaimana kabar saudara hari ini? Perkenalkan, nama saya Deddy Saputra dan saya dari Aceh. Kalau ada orang yang bilang orang Aceh nggak boleh murtad atau orang Aceh nggak ada yang Kristen, ya itu kesalahan dalam berucap. Karena sejatinya saya adalah seorang pemuda asli dari Aceh, bapak saya Aceh, mama saya asli Aceh, dua-duanya asli keturunan dari Pidi. Dan saya pengikut Kristus sejati. Dan ini gereja tempat saya pelayanan sekarang. Jadi jangan pernah lagi berkata orang Aceh tidak ada yang Kristen. Saya seorang hamba Tuhan dan saya asli dari Aceh. Tidak perlu malu dengan suku. Saya sangat bangga dengan kesukuan saya sebagai seorang dari Aceh dan yang dijamah dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib.
Terima kasih atas rahmat dan anugerah keselamatan dari Kristus Yesus. Luar biasa. Apapun suku kita, apapun latar belakang kita, juru selamat kita hanya Yeshua HaMashiach, hanya Kristus Yesus. Di luar itu hanya ada angan-angan. Jadi saya Aceh dan saya pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap teguh pada janji keselamatan hanya dari Kristus Yesus. Di luar itu tinggalkan semuanya dan buang ke selokan. Shalom. Halo teman-teman, selamat malam. Hari ini saya mau buka suara teman-teman. Perihal tentang misionaris teman-teman. Beberapa video saya lihat di TikTok, ada yang mengatakan bahwa ada sekelompok orang misionaris datang ke Aceh ingin memurtadkan orang Aceh. Ya, hati-hati saudaraku. Itu benar adanya. Dan saya adalah korban dimurtadkan oleh seorang bapak-bapak. Keluarga saya nggak tahu nih kan? Nah, sekarang saya buka suara. Keluarga saya nggak tahu tuh di Aceh siapa yang memurtadkan saya masuk ke agama Kristen. Kali ini saya akan buka suara. Biar keluarga saya yang di Aceh sana tahu siapa orangnya. Jadi teman-teman, saya didatangi seorang bapak-bapak, ya, yang tingginya sekitar hampir mencapai 2 meter. Orangnya putih, orangnya hidungnya mancung ya, saya sebutkan ciri-cirinya. Lalu, bule kening, alisnya seperti saya, ya, tebal. Ya. Kemudian brewo, ya, brewo orangnya datang kepada saya. Rambutnya pirang, ya, rambutnya pirang. Habis itu, rambutnya itu sebahu teman-teman ya. Bapak-bapak itu datang kepada saya. Lalu dia bilang kepada saya, "Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang masuk ke dalam sorga jika tidak melalui aku." Dan namanya saudara adalah Yeshua HaMashiach. Keluarga-keluargaku di Aceh. Siapakah orangnya? Yeshua HaMashiach. Dialah yang membuat saya menjadi seorang Kristen. Aduh yang komen lokoa Miza 021 ikicem burung bata. Ambura bisa bahasa bata lah. Ya, ada bisa bahasa bata. Ya, nambo orang Aceh yo. Ambo orang Aceh ada bisa bahasa bata. Paling sikit-sikit saya lagu opung nenek. Atu lang paman. Lagu tuh saya ala tuh kalau yang panjang-panjang ada tahun bau. Paling lagu begu hantu betul sikit-sikit jo. Kalau yang banyak-banyak lagu tu nak bisa bu. Pakai nilai orangnya hanya percaya ke lunyo awak Aceh hai. Awak Aceh lun pakai ke hanya kepercayaan lunyo awak Aceh. Hebat lun nah. Ku pegah lun awak Aceh, pegah lun awak Bedai, pegah lun awak Jawa. Mana sebutnya lunyo orang Aceh, keturunan Sigli. Hai pati hurungnya wong. Tidak buka. Bang, kalau ada orang Islam masuk ke Kristen gimana? Ada dikasih tempat tinggal dan fasilitas, tolong dijawab. Terima kasih Jamaluddin 123 telah bertanya. Saya akan menjawabkan apa yang pernah saya alami dulu ketika saya masuk menjadi seorang Kristen. Pelit kali orang Kristen ini. Betul ku bilang. Gak dikasih aku uang, gak dikasih aku rumah, nggak dikasih aku kendaraan. Harusnya dikasih lah kayak Ferrari, kayak Alphard, nggak dikasih. Betul ku bilang. Cobalah kalian masuk Kristen kalau kalian nggak percaya omonganku. Masuklah, nanti keluar lagi. Nggak dikasih. Jadi teman-teman, kami itu masuk Kristen itu, aku itu masuk Kristen itu bukan karena harta, bukan karena menginginkan sesuatu. Aku itu terlahir dari keluarga orang yang udah mampu, maaf cakap ya. Orang yang sudah mampu.
ya. Kami nggak butuh lagi yang hal-hal yang kayak uang, rumah, kendaraan, nggak perlu. Yang kami perlukan adalah sekarang adalah keselamatan, ya. Yang aku butuhkan apa? Yang butuhkan adalah keselamatan. Tuhan mana yang benar? Tuhan mana yang bisa memberikan keselamatan tanpa harus kita dicemplungin dulu ke dalam neraka? Ada nggak Tuhan itu? Kalau bagiku Tuhan Yesus Kristus. Jalan keselamatan dan jalan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Nih gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin sesuatu, ingin rumah, ingin mobil, ingin uang yang banyak, teman-teman bisa kok mendapatkan itu. Tapi teman-teman harus bekerja keras. Gak boleh minta-minta. Gak boleh punya mental Mesir. Seperti bangsa Israel dulu ketika diperbudak di Mesir. Lalu Musa menyuruh orang-orang bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Ketika bangsa Israel sudah di tengah-tengah padang gurun, lalu disitulah bersungut-sungutlah mereka. Ada yang mengatakan, lebih baik kami mati di Mesir daripada kami mati di padang gurun. Nah, jadi jangan punya mental yang seperti itu, teman-teman. Jangan punya mental Mesir. Jadi, begitu ya teman-teman ya, kalau teman-teman mau menginginkan sesuatu harus bekerja. Bukan mengharapkan dari orang lain, ya. Berdoa, minta sama Tuhan, ya. Biar Tuhan yang memberi rezeki melalui orang lain. Begitu teman-teman. Udah paham? Semoga jawaban ini membantu teman-teman yang kira-kira mau masuk ke Kristen. Kalau memang masuk Kristennya karena pengen sesuatu, mohon maaf teman-teman. Nanti teman-teman bakalan kecewa. Tapi kalau teman-teman masuk Kristen hanya karena ingin keselamatan, kami terima. Sekian dan terima kasih. Semangat terus Kak, saya juga Murtadin dari Lampung. Semenjak saya ikut Tuhan Yesus, saya kehilangan semua harta. Tapi saya bangga karena punya Tuhan yang hebat. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya kakakku atas kesaksian yang telah kakak ceritakan di VT saya ini. Dan saya juga mau cerita sedikit. Saya dulunya juga terlahir dari keluarga yang mampu, yang punya harta yang berlimpah. Dan ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, segala harta-harta seperti rumah, seperti kendaraan, seperti tambak ikan, seperti sawah, semuanya diambil oleh keluarga. Dan saya tidak mendapatkan warisan dari orang tua saya, karena saya memilih jalan keselamatan, yaitu jalannya dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena saya percaya Yesus adalah jalan keselamatan, maka mereka mengambil semua apa yang telah diberikan kepada saya. Dan mereka pikir saya itu tidak bisa hidup tanpa mereka. Mereka nggak tahu dengan saya membuat VT ini, membuktikan saya juga bisa hidup dengan Tuhan Yesus. Jadi keluargaku udah tahu kan namanya siapa? Yang buat saya menjadi orang Kristen adalah Yeshua HaMasiah, seorang bapak-bapak yang wajahnya seperti orang Yahudi. Seperti saya, muka-muka orang Yahudi. Dialah yang membuat saya menjadi orang Kristen. Udah jelas kan teman-teman? Saya sudah buka suara. Tinggal kalian cari bapak-bapak itu. Biar kalian juga ikut sama seperti saya. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan, semoga damai sejahtera meliputi Anda dan keluarga semuanya. Shalom. Tuhan Yesus
tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Langsung Ibu Teresa tiba-tiba mendadak marah. Betul mau ikut Tuhan Yesus gitu. Betul mau ikut Tuhan Yesus. Betul mau masuk Kristen. Ingat kan konsekuensinya kalau kamu ikut masuk Kristen. Tahu kan Iya. Konsekuensinya semua fasilitas yang difasilitasi sama kamu, baik itu sepeda motor, baik itu rumah, kami tarik semua. Jangan pakai milik kami. Minta sama Tuhan Yesusmu itu. Kayak gitu dia bilang. Minta sama Tuhan Yesusmu itu. Cari sendiri. Minta sama dia. Jangan minta sama kami. Kami tarik itu semua. Benar mau? Habis itu tiba-tiba masuklah apa? Saya coba ingat-ingat. Kayaknya abang pernah inbox saya mengenai abang Iya, baru benar, dibaptis benar. ya. Baru minggu kemarin. Baru minggu kemarin dibaptis. Saya mau Iya, tanya betul. dulu bang. Baru Sebelumnya minggu abang ini muslim atau apa? Muslim dari kecil Muslim dan dari keluarga itu memang Muslim semua ya. Asli Muslim dari apalagi keluarga Aceh. Mayoritas itu Muslim semua. Aceh lagi. Habis nanti orang Aceh yang di Islam. Aduh. Kami pengen denger cerita nih, Mersili ya. Gini, apa yang membuat kamu akhirnya meninggalkan agama Islam dan kamu dibaptis kemarin? Kamu kirim foto ke saya mengenai kamu dibaptis. Saya lihat, kayaknya masih fresh banget, masih baru. Berapa lama yang lalu? Hari Minggu semalam bang. Baru saja. Oke, coba ceritakan dulu kenapa kok bisa Anda meninggalkan agama Islam? Puncaknya sebulan sebelum dibaptis itu memang aku selama 32 tahun aku menjalankan sebagai umat Muslim. Aku berdoa, aku sholat, aku tahajud, aku duha, bahkan aku ikut kayak pengajian, dan itu ibaratnya tidak ada rasa segala doa dan sesuatu aku itu terkabul bahasanya di dalam Islam. Sampai suatu saat malam itu memang benar-benar aku terpuruk banget kayak ibaratnya jika masih berdoa kepada Tuhan aku kan yang sebelumnya kan, ya Allah ya Rabbi, jika ini jalanku, jika engkau benar-benar ada, tunjukkan jalan hidupku, luruskanlah jalanku, murahkan rezekiku, lancarkan karirku. Aku berdoa sambil menangis, memang sangat terpuruk banget. Ternyata ajan itu semakin lama semakin menjauh. Jadi dari situ aku tetap berdoa lagi kepada Tuhan Yesus. Karena kan sebelumnya aku di dalam malam hari itu aku berdoa di dua Tuhan. Tuhan aku Allah sama Tuhan aku Yesus. Kepada Bapa kami di surga, Tuhan Yesus, kalau memang benar-benar engkau ada aku sejak kecil, engkau meyakini aku sebagai anakmu, tolong beri petunjukmu, tolong beri kejalanmu, tolong karuniain apapun itu. Aku akan mengikut jalanmu, Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba itu memang dari keajaiban Yesus, aku nggak bohong, nggak apa. Tibalah cahaya, dan Yesus itu menyambutku dalam posisi aku menangis, dalam aku kayak nggak tentu arah lagi. Itu benar-benar Tuhan Yesus itu ada. Datanglah nak padaku. Dia menunjukkan mukanya dan dia merangkul aku kayak seperti aku ada untukmu, aku nyata untukmu, aku benar-benar akan menuntun jalan hidupmu. Saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, yang memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti.
Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Ya, baik teman-teman, itulah tadi video-video yang baru saja kita saksikan bersama. Begitu luar biasa kesaksian yang disampaikan. Bukan sesuatu yang gampang ketika seorang pemuda, apalagi dari Aceh, mengambil satu keputusan untuk meninggalkan keyakinan lamanya dan menjadi percaya kepada Kristus. Banyak penolakan, banyak tantangan dari keluarga yang harus diterima, dan juga banyak sekali konsekuensi yang ia terima dalam kehidupannya. Tetapi ketika Tuhan sudah memilih atas hidup seseorang, maka apapun akan tetap mengikut Yesus. Pergumulan apapun, tantangan apapun yang dialami, maka ia tetap memilih ikut Yesus untuk selama-lamanya. Dan itulah kesaksian yang disampaikan tadi para murtadin dari Aceh ketika mereka percaya kepada Kristus. Dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika Tuhan berkehendak di dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi. Ya teman-teman, silakan tinggalkan jejak melalui komen apa yang memberkati teman-teman dari setiap video yang sudah disaksikan bersama. Saksikan video selanjutnya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom.